Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba. Dan seperti biasa ketemu lagi bareng aku dan kita bakal bahas yang namanya latihan soal Excel. Dan sama seperti video-video sebelumnya teman-teman, di video kali ini kita bakal ada petunjuk pengerjaan, ada soal yang perlu kita kerjakan dan juga tabel-tabel bantuan yang mana nantinya bakal kita gunakan dalam mengerjakan soalnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau latihan secara mandiri atau mau nyoba-nyoba sambil nonton videonya atau mau nyoba mandiri gitu kan, siapa tahu itu bisa banget teman-teman unduh aja soalnya. Linknya udah aku bagikan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa biar aku makin semangat, teman-teman bisa like, comment, dan subscribe video ini biar aku makin semangat lagi buat bikin video ke depannya. Nah, langsung aja ke soal yang pertama, teman-teman. Di sini kita diminta untuk mengambil nama customer, kota, dan level member dari tabel customer menggunakan VLOOKUP berdasarkan customer ID. Nah, teman-teman bisa gunakan VLOOKUP. Kebetulan dikasih tahu aja pakai VLOOKUP dan lookup value-nya pakai customer ID. Kemudian tabel array-nya teman-teman gunakan yang ini. Nah, drag and drop ke bawah. Oke, sampai sini. Nah, kalau udah jangan lupa dikasih tanda dolar. Aku gak pernah bosan kasih tanda dolar. Ingetin buat teman-teman karena ini tuh biar si tabel yang jadi referensi tabel array-nya itu nggak geser kanan kiri atas bawah. Karena kita kan ingin tabel array yang sama gitu. Gak mau pas kita drag and drop dia geser-geser. Nah, untuk nama customer dia call index number-nya 1, 2. Maka di sini 2 dan false ya teman-teman. Nah, setelah itu ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop aja. Nah, kemudian untuk kota dan level member, dia kan sebenarnya dari tabel array yang sama, lookup value-nya juga sama gitu. Maka kita bisa gunakan yang tadi gitu kan rumusnya tinggal Ctrl C aja dan Ctrl V. Di bagian sini jangan lupa diganti angka 2-nya karena kalau masih angka 2 dia bakal munculin atau nampilin nama customer lagi. Sedangkan yang kita inginkan adalah nama kotanya atau asal kotanya. Maka cek dulu call index number-nya itu 1, 2, 3 untuk kota dan 4 untuk level member. Maka teman-teman tinggal ganti untuk kota jadi 3 sementara untuk member jadi 4 ya tadi. Oke, kita kemudian kalau udah teman-teman tinggal drag and drop. Nah, udah lanjut ke nama menu, kategori dan lain sebagainya. Di sini dikasih tahu juga ambil nama menu, kategori, harga jual, modal stok dan reorder point dari tabel menu menggunakan VLOOKUP berdasarkan menu ID. Ya, kita udah dikasih tahu lagi pakai VLOOKUP teman-teman. VLOOKUP, lookup value-nya pakai menu ID dan aku juga mau informasiin gak pernah capek kalau Excel itu sekarang udah canggih banget. Jadi kalau teman-teman gunain suatu fungsi, dia tuh udah ngasih tahu kita apa aja yang perlu kita input sehingga akan meminimalisir hal-hal kita kelupaan gitu. Apa sih yang perlu kita, apa sih yang belum kita input gitu. Makanya nanti perlu detail juga. Barangkali teman-teman menemukan error, cek lagi apakah benar inputan kita udah sesuai dengan request-nya dari si Excel ini. Ternyata belum sesuai. Nah, bisa aja ada yang kurang dan yang lupa akhirnya jadi error gitu. Makanya cek lagi lebih teliti. Tabel array-nya dari tabel menu ya teman-teman. Drag and drop lagi. Dan jangan lupa kasih tanda dolar. Tanda dolar kemudian untuk nama menu itu tuh call index number-nya 1, 2 ya. 2 kemudian false. Nah, kalau udah teman-teman drag and drop aja. Nah, kalau teman-teman sadar lagi, si kategori harga jual dan modal itu tuh kan sama dari tabel menu sebagai tabel array-nya, terus kemudian lookup value-nya juga pakai menu ID alias sama juga, maka teman-teman bisa lakukan hal yang sama kayak tadi, pilih satu dan kemudian di sini di Ctrl V tapi angka 2 di sini call index number-nya ganti kategori itu ada di angka berapa? 1, 2, 3 3. Kemudian teman-teman drag and drop. Selanjutnya untuk harga jual, lakukan hal yang sama, cuma K2 ini diganti jadi call index number untuk harga jual 1, 2, 3, 4. Oke, ganti jadi 4. Kemudian untuk modal, tadi bisa dicek angka 2 ini diganti jadi 5 ya. Coba cek lagi harga jual. Modal, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya.
teman-teman tinggal drag and drop. Kalau udah, nah selanjutnya untuk subtotal ini adalah jumlah barang dikali harga jual. Maka dapat subtotal. Kalian biasa aja, teman-teman tinggal drag and drop. Sekarang ada diskon member. Kita cek lagi. Kalau diskon member itu di sini ada dikasih info ya. Kalau misalkan dia membernya itu gold, dia dapat diskon 10%, tapi kalau silver 5%, kalau reguler dia enggak. Nah, level member itu dari yang ini ya, teman-teman. Maka ada suatu kondisi yang ingin kita cek. Kita bisa pakai fungsi logik atau logika. Biasanya pakai fungsi if yang paling sering. If gitu kan level member sama dengan gold gitu, maka diskonnya itu 10% dikali subtotal gitu kan. Ini kalau misalkan dia gold. Tapi kalau bukan, cek lagi apakah level membernya itu sama dengan silver. Jika silver, maka dia tuh 5% dikali subtotalnya. Nah, kalau dia bukan silver juga ternyata, maka dia dapatnya 0 aja. Terus enter, dan ke bawahnya tinggal drag and drop aja, teman-teman. Nah, udah ya. Nah, selanjutnya untuk diskon kategori. Diskon kategori ini dia dikasih tahu kalau ambil dari tabel diskon menggunakan HLOOKUP. Nah, kalau di sini kan emang kita dikasih tahu ya kapan digunakan VLOOKUP, kapan digunakan HLOOKUP. Tapi kalau di tes yang sebenarnya teman-teman gak dikasih tahu kapan gunain VLOOKUP, kapan gunain HLOOKUP. Makanya teman-teman, patokan paling mudahnya adalah kapan kita gunakan VLOOKUP adalah ketika nilai yang kita gunakan sebagai lookup value atau ID value atau key value itu berupa kolom seperti ini, dan nilai yang kita cari juga berupa kolom, kolom, kolom. Maka dia vertikal alias kita pakai VLOOKUP. Tapi kalau dia berupa baris seperti diskon, ini diskon kategori gitu kan. Dia kan berupa baris nilai yang kita jadikan lookup value-nya dan nilai yang kita cari nilainya gitu. Dia berupa baris-baris horizontal horizontal, jadi pakai lookup ya. Oke, makanya di sini sama dengan diskon kategorinya itu adalah lookup. Lookup value-nya kategori ya, teman-teman. Kategorinya apa, kemudian tabel array-nya jangan lupa dipilih. Nah, dan raw index number-nya 1 2 karena kita ingin diskonnya. Terus false karena kita ingin hasil yang eksak. Tapi ini kan kita baru dapat diskonnya. Apakah dia dapat diskon 3%, 5% atau berapa? Tapi kan yang kita inginkan adalah besaran diskonnya dalam rupiah. Artinya nilai yang kita dapatkan dari tabel tadi kita kalikan dengan subtotalnya gitu. Maka nanti kita dapat untuk masing-masing eh, barang itu sesuai dengan kategorinya. Oke. Nah, ini juga nih. Kenapa dia jadi NA gini? Karena tadi, kalau teman-teman tadi aku lupa menggunakan tanda dolar. Artinya, kalau teman-teman cek, tabel array-nya itu adalah B115 sampai G116 dalam rentang tersebut. Tapi kalau teman-teman drag and drop ke bawah, lihat, jadi G117. Itu otomatis udah out atau keluar dari tabel array yang kita jadikan referensi aslinya gitu. Makanya penting sekali buat teman-teman gunakan tanda dolar. Gitu. Jadi ketika teman-teman drag and drop, dia juga masih aman. Nah, kalau kita gunakan tanda dolar kayak gini, teman-teman drag and drop, nah dia bakal aman. Gitu. Total diskon adalah diskon member ditambah diskon kategori. Terus teman-teman drag and drop. Kemudian untuk service charge atau biaya service itu adalah 5% dikali subtotal jika tipe ordernya itu dine in. Dine in itu berarti makan di tempat ya. Jadi kita ingin ngecek dulu gitu kan. If gitu kan. Tipe ordernya sama dengan dine in gitu kan. Nah, maka dia tuh dapat 5% biayanya itu dikali subtotal. Selain itu 0. Oke. Enter, terus teman-teman drag and drop aja ke bawahnya. Nah, untuk ongkir, teman-teman bisa cek lagi.
ongkir hanya untuk delivery dan diambil di tabel ongkir menggunakan lookup berdasarkan kota. Oke, jadi pertama adalah teman-teman cek dulu gitu kan apakah dia itu delivery atau dine in. Kalau dia sama dengan delivery gitu kan, maka look up maka bentar logical testnya itu kota, berarti nama kota itu kan. Kenapa nama kota? Karena si ongkirnya ini dia berdasarkan kota tuh, jadi yang jadi kayak value atau lookup value-nya adalah kotanya. Jangan lupa ya, gunakan tanda dolar atau shortcutnya FNF4 dan dia 2 kalau index number-nya, kemudian juga false gitu kan. Nah, ini untuk nilai yang true. Oh iya, jangan lupa ini kan baru kita dapat kalau dia true atau dia delivery. Kalau selain delivery maka dia nol. Ya, penutup satu. Oke. Oke, ada yang kurang ternyata. Is oke. No problem teman-teman. Dicek lagi aja. Oke. Terus teman-teman tinggal drag and drop. Nah, sekarang cek lagi gitu. Kenapa dia nol? Karena ternyata dia tuh dine in, alias dia nggak dikirim ya. Kan ini delivery, terus dia 10.000 karena di kota Jakarta gitu ya. Bisa cek-cek lagi. Kemudian untuk total bayar, teman-teman bisa pajak dulu. Pajak dulu. Untuk pajak bisa dicek adalah 11% dikali subtotal dikurangi total diskon ditambah service charge ditambah ongkir. Oke, sama dengan 11% dikali dalam kurung subtotal dikurangi total diskon ditambah service charge ditambah ongkir. Kurung tutup. Oke, kebawahnya tinggal drag and drop. Nah, sedangkan untuk total bayar, di sini bisa cek lagi. Subtotal dikurangi total diskon ditambah service charge ditambah ongkir ditambah pajak. Wow, banyak juga ya. Subtotal dikurangi total diskon ditambah service charge ditambah ongkir. Ongkir yang ini tambah pajak. Udah dapat total bayarnya. Selanjutnya teman-teman pindah ke sisa bayar. Sisa bayar di sini adalah teman-teman bisa cek. Kalau di sini gak dikasih tahu itu sisa bayar itu adalah, teman-teman bisa cek. Di sini ada deposit ya. Artinya kita yang ngecek ya udah deposit segini dikurangi sebenarnya dia tuh bayarnya harusnya itu tagihannya itu sebesar 65.000, artinya dia masih kurang 15 ribuan gitu ya. Jadi artinya si pembeli ini masih kurang ke kita bayar 170.000 karena dia depositnya nol sama sekali atau enggak sama sekali. Untuk profit gitu kan, cek lagi biasanya total bayar hasil penjualan kita dikurangi jumlah barangnya dikali modalnya. Maka ini bisa jadi eh, subtotal ya. Oh, total bayar, sorry. Total bayar dikurangi dalam kurung jumlah barangnya dikali harga modal. Dan teman-teman tinggal drag and drop lagi. Oke, udah selesai. Tinggal 2 kolom lagi. Untuk status stok, bisa cek lagi di sini. Status stok itu kurang jika jumlah pembelian lebih besar daripada stok. Dan perlu restock jika sisa stok kurang dari sama dengan reorder point, selain itu aman. Jadi kita ada pengecekan berulang pakai fungsi if dan if-nya bertingkat. Pertama kita ngecek dulu nih teman-teman. If gitu kan. Sama dengan, sorry. If gitu kan. Pertama kita yang ngecek dulu jumlah pembeliannya itu jika jumlah pembeliannya lebih besar dari VLOOKUP lookup ya teman-teman, VLOOKUP. Terus dari sini kan untuk stok itu berarti pakai menu ID. Pakai menu ID, mana menu ID pakai ini. Kemudian teman-teman tinggal drag and drop tabel array-nya. Dan jangan lupa pakai tanda dolar atau shortcutnya FNF4. Kemudian teman-teman untuk yang stok
itu kan ada di call index number ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stok itu 6, koma false. Nah, kita pertama ngecek dulu apakah pembeliannya itu lebih besar daripada stok gitu kan. Jika iya, maka berarti stoknya kurang, ya kan? Nih, kurang, stok kurang. Nah, kalau ternyata dia eh enggak, justru malah si stoknya itu lebih banyak daripada pembeliannya, maka kecek lagi gitu kan. If gitu kan. Ketika pem, eh, stoknya ini gitu kan. Stoknya ini kita kan ingin cari stoknya. Jika stok ini dikurangi jumlah pembelian, nah dikurangi jumlah pembelian itu kurang dari sama dengan reorder point. Reorder point itu kan yang ini ya, dia di tabel array yang sama, maka teman-teman bisa gunakan rumus VLOOKUP yang ini, tinggal di copy aja. Cuma bedanya angka 6 di sini jadi 7 karena kita ingin reorder point, nilai reorder pointnya gitu. Koma, selain itu aman. Enggak, nilainya dulu. Nilai kalau ternyata eh, nilai sisa stok yang ada setelah dikurangi jumlah yang terjual atau stok yang dibeli oleh orang, ternyata nilainya itu kurang dari sama dengan dari reorder point. Maka dia tuh perlu restock. Perlu restock. Selain itu baru aman. Aman. Dan teman-teman enter aja missing or opening parenthesis. Oke. If false. Oke. Restock ini salah. Oke, kita cek lagi if, ya kan? Stoknya itu lebih besar. Stoknya lagi. Pembeliannya itu lebih besar daripada stok, maka stoknya itu kurang. If lagi, cek lagi gitu kan. Apakah eh, si stok ini ketika udah eh, dikurangi jumlah pembelian, apakah dia kurang dari sama dengan reorder point? Kalau iya, maka dia perlu restock gitu. Kalau enggak, maka ya dia udah aman. Gitu teman-teman. Dan enter aja follow is missing and opening or closing parenthesis. Oke, wait. Ada yang kurang. Cek dulu bentar teman-teman. If. Oke. Ini masih aman. Ini juga aman. Oh, wait. Wait. If. Ah, ini. Oke. Ada yang not trying to perform when the first starting or minus it. Oke. Wait dulu teman-teman. Ada yang kurang kayaknya ini ya. Terus stok aman. Coba cek lagi. Jadi kalau teman-teman misal dapat error yang sama, gak perlu khawatir teman-teman cek lagi. Nah, ada gak ya? Wait. Pertama kita kan ingin ngecek kan stok ini masih logical test, ya kan? If true ini, if false-nya ini, if kan, VLOOKUP, mm kurang dari if, VLOOKUP 7 false, maka berarti ya teman-teman. Oke, teman-teman, setelah aku cek ulang, ternyata yang salah itu adalah ini if. Ini tuh gak perlu if. Kenapa mesti if lagi di situ? Ya kan?
Kalau kita enter, masih kebanyakan ini. Kurang tutup. Oke. Yes, akhirnya guys. Itu ada if di sini kan. Ada if di sini harusnya nggak boleh ada if di situ. Makanya kalau teman-teman cek lagi gitu kan. Pertama kita ingin cek dulu apakah pembeliannya itu lebih besar daripada stok kita gitu. Kalau iya maka keterangan stok kurang. Terus ngecek lagi, ternyata eh, lebih besar stoknya. Oke, cek lagi apakah si stok itu jika sudah dikurangi dengan jumlah pembelian, apakah dia lebih kecil dari reorder point gitu kan. Jika iya, maka perlu stok gitu karena ternyata stok yang tersisa itu ketika ada yang reorder point itu adalah ada yang beli-beli lagi gitu kan. Ternyata dia kurang gitu kan. Makanya perlu stok. Selain itu dia aman gitu ya. Tadi ada fungsi if aja di sini harusnya nggak ada if lagi di sini gitu. Jadi sekarang udah aman ya teman-teman bisa di capture atau diingat-ingat lagi. Barangkali mau latihan juga di rumah. Dan ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop aja. Selanjutnya untuk status order. Status order teman-teman bisa kasih follow up jika status bayar awalnya sama dengan belum bayar, hold jika stok kurang, dan siap proses jika sudah aman. Oke, maka kita cek dulu teman-teman di sini sama dengan if gitu kan. Status bayarnya total mana? Depositnya sama dengan nol gitu kan. Artinya kan dia eh, oh bukan status bayarnya, sorry. If status bayarnya itu belum bayar, belum bayar, maka dia tuh kasih keterangan follow up. Nah, terus cek lagi. Jika stoknya kurang, maka di hold dan siap proses jika sudah aman. Oke, cek apakah dia tuh sama dengan kurang, stok kurang, stok kurang. Kalau iya, maka dia hold. Nah, ini juga salah, guys. Sorry banget. Harusnya kita pakai fungsi if juga di sini. Wait. Nah, follow up. Terus di sini if. Nah, sekarang aman. Kalau gini. Kak, dia hold, selain itu dia aman atau siap kirim atau siap proses. Oke, terus teman-teman tinggal drag and drop aja. Nah, bisa cek lagi. Dia belum bayar, maka di sini statusnya itu follow up. Jadi buat ngecek lagi teman-teman, cek lagi aja logikanya dan kalau misal nemu error yang kayak tadi itu jangan khawatir gitu. Cek lagi aja kira-kira apa sih yang jadi letak penyebab errornya gitu. Apakah karena ada yang kelupaan atau justru tadi aku malah nambah fungsi if kebanyakan fungsi if-nya akhirnya dia jadi error gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau misalkan teman-teman menemukan kasus yang sama gitu atau error yang lain justru. Jadi eh, lebih baik cari tahu dulu kira-kira kenapa error. Cek dulu apakah mungkin ada yang lupa dimasukin atau diinput atau mungkin justru kelebihan yang diinputnya gitu atau mungkin referensinya salah kayak yang tadi gitu karena kita lupa ngasih tanda dolar jadi apapun yang terjadi errornya itu teman-teman gak usah panik cek dulu aja cari tahu dulu gitu walaupun mungkin butuh waktu yang cukup text time ya atau cukup lama tapi itu adalah proses pembelajaran terbaik gitu kita lebih sering belajar banyak belajar dari kegagalan atau dari error dibanding dari yang mulus-mulus aja gitu. Makanya stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar Excel. Dan kalau kalian mau latihan soal mandiri, teman-teman bisa banget unduh soalnya di kolom deskripsi. Aku udah bagikan link untuk unduh soalnya. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan see you.